secara makna syariatnya. Secara makna hakikatnya bukan dengan nama Bapak Ibu, tapi dengan Allahnya. Allah yang Rahman dan Rahim itulah kita berjalan. Naik makomnya ke makom makrifat bukan dengan Allahnya, Allahnya yang Rahman dan Rahim itu yang berjalan. Makanya makna setiap huruf, makna setiap titik itu ada rahasianya. Bismi, batu basir, sin tu sami', mim tu mutakallim. Yang basir itu Allah, yang sami Allah, yang mutakallim Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim sempurna wujud nyatanya pada diri. Rahmannya pada tubuh, Rahimnya itu pada rupa insan. Artinya sebenarnya. Jadi ini Bapak Ibu, untuk mengajak umat ini bagaimana mereka itu bisa mengenal akan rahasia dirinya. Kalau zaman Rasulullah itu pegulat, Rasulullah itu ahli memanah dan berkuda. Makanya para alim ulama selalu mengajak umat ini kepada jalan Allah itu berzahid dan berbaktin dia. Jadi insya Allah Bapak Ibu di bulan November nanti tanggal 8, 9 atau tanggal 9, 10 November itu majelis kita Bapak Ibu Yayasan Tauhid Robani di bawah naungan Sila Insani itu diundang ke Melaka untuk menampilkan seni budaya yang ada di majelis kita itu dalam rangka festival silat se-Nusantara yang diikuti oleh beberapa negara nanti sana. Nah, kita terlibat di dalamnya Bapak Ibu. Yang kita ikut serta situ pertama silat, yang kedua tadi persembahan itu untuk ibu-ibu ya, Sri Kandi Tauhid Robani. Kemudian talempong paci, nah ini namanya talempong paci, dipegang Bapak Ibu, pegang tuh dipaci, ya, dipaci arek digenggam kue. Nah, ada namanya Bapak Ibu talempong melodi, banyak ada 20 untuk berapa tuh bermain. Dan kemudian nanti akan menampilkan syair makrifat. Syair makrifat itu nanti dibaca oleh Ibu Depi. Syairnya itu dari lagu yang kita buat itu Bapak Ibu. Aku dalam keakuanku. Nah, itu yang akan baca. Ustadz nanti insya Allah akan menyampaikan materi di sana tentang seni bela diri sebagai gaya hidup. Nah, apa rahasianya? Mungkin itu Bapak Ibu untuk penyampaian. Makanya kemarin hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu dari Singapura, Malaysia dan Nusantara yang masuk silat itu 100 lebih Bapak Ibu, 100 orang lebih. Sehingga majelis kita itu memang tak tertampung. Namun hatinya orang yang beriman lebih besar daripada majelis itu. Bahkan Allah katakan melalui nabinya, khalaqtu qalbal mu'min akbar min kulli syai'. Aku jadikan hatinya orang-orang beriman yang telah mengenal aku lebih luas daripada alam semesta. Kalaulah alam semesta ini luas dalam ilmu pengetahuan, maka hatinya Bapak Ibu yang telah mendapatkan hidayah dan petunjuk, maka hati Bapak Ibu itu lebih luas daripada alam semesta ini. Wa khalaqtul qalbal kafir asghar min kulli syai'. Dan aku jadikan hatinya orang-orang yang kafir yang tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk, hatinya itu lebih kecil dari segala sesuatu yang aku ciptakan. Kalaulah molekul dan atom kecil dalam ilmu pengetahuan, maka hatinya orang yang tidak mengenal Allah itu lebih kecil lagi dibandingkan kecilnya atom itu Bapak Ibu. Saking kecilnya, sulit bagi dirinya menerima kebenaran dan petunjuk yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul yang dihantarkan pemahamannya oleh al-ulama warasatul anbiya. Bahkan Allah katakan saking kecilnya hati mereka, wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu iza abada. Berbuih pun mulutmu, berbusa pun mulut kita ini menyampaikan kebenaran kepada mereka, mereka selalu mengatakan nehi, nehi, nehi. Aku tak mau katanya. Begitu tuh.
Jadi inilah Bapak Ibu romantikanya kita berdakwah terhadap diri sendiri dan terhadap keluarga dan anak-anak kita. Ya, ini yang Allah berikan motivasi melalui Nabi terhadap tugasnya Bapak Ibu, tugas Ustadz. Apa motivasi yang diberikan oleh Rasul supaya kita selalu semangat? Kata baginda Rasul, asyaikhu fi ahlihi kan nabi fil umati. Peranan ayah bunda, tugasnya ayah bunda terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya, menyampaikan kebaikan dan kebenaran, mengajak mereka untuk usul kepada Allah. Maka tugasnya Bapak Ibu di dalam keluarga sama persis seperti tugasnya Nabi terhadap umatnya. Kalau Nabi terhadap umatnya, Nabi mengajak umat itu bagaimana umat mengenal Allah, maka di saat kita mengajak keluarga kita juga mengenal Allah, maka tugasnya Bapak Ibu dengan para Nabi itu sama-sama berdakwah menghantarkan umat ini sampai kepada Tuhannya. Kalau kita ingin seperahu Bapak Ibu, Allah dah katakan, wallazina amanu wa taba'athum dzurriyyatahum bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apabila ayahmu beriman, ibumu beriman, suami istri beriman, anak cucumu beriman, termasuk dirimu beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka aku sebagai Allah, aku yang akan mempertemukan kalian semua di dalam sorga menjadi satu keluarga yang utuh kembalinya. Sekiranya kita tidak satu rumah nanti di sorga, namun masih satu komplek perumahan sorga juga, maka beruntung juga lah Bapak Ibu, karena Allah yang mempertemukan kita dengan anak dan keturunan kita. Wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Allah masih mengkhususkan dan mengistimewakan diri dan keluarga kita, jamaah dan ustadz kita menjadi satu keluarga yang utuh kembalinya, walaupun tak serumah tapi masih satu komplek perumahan sorga di akhirat. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu Tauhid Robani ini mudah-mudahan memberikan jalan bagi kita untuk kita bisa menjadi satu perumahan dengan anak-anak dan keluarga dan jamaah kita. Amin ya Allah. Mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan sama Bapak Ibu ini. Yakin-yakin kita belajar Bapak Ibu. Ya, yakin. Andai kata Bapak Ibu belum dapat pahamnya misalnya, satu ilmu yang saya antarkan tidak dapat pahamnya, jangan Bapak Ibu ada berprasangka yang bukan-bukan terhadap ilmu itu. Ya, boleh jadi belum ada anugerah Allah kepada diri kita untuk memahami ilmu itu pada saat itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita selalu berbaik sangka dengan ilmu yang diantarkan oleh guru, di situ nanti Allah akan membukakan namanya ilmu laduni. Allah sudah menyampaikan ilmu laduni dan Rasulullah telah memberitahukan cara mendapatkan ilmu laduni. Allah bilang begini, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Benar-benarlah Bapak Ibu beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman dan takwa itu bukan dalam pandangan penilaian kita, akan tetapi iman dan takwa itu dalam pandangan dan penilaian Allah. Iman dan takwa indallah, bukan iman dan takwa indan nas. Iman dan takwa kita itu benar-benar di sisi Allahnya, bukan dalam bentuk di sisi manusia. Di sisi Allah tuh Bapak Ibu. Kalau kita sudah beriman dan bertakwa di sisi Allah, di mana hati dan rohani kita ini telah benar-benar jinnah, lurus berjalan di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah, wa yu'allimukumullah, Allah pasti ajarkan kita ilmu laduni yang tak pernah kita ketahui. Lalu Nabi menjelaskan bukti Bapak Ibu beriman dan bertakwa supaya kita diajari oleh Allah, man amila bima alimah warasahullah ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mau mengamalkan, mau mewiridkan ilmu yang dia dapatkan, Allah akan beri dia ilmu laduni
kepada dirinya tanpa jalan yang disangka-sangka. Jadi kalau Allah sudah berikan kita ilmu laduni, terbukalah rahasia diri, terbukalah rahasia dunia, terbukalah rahasia hidup dan mati. Disitulah kita bisa mengatakan innallaha ma'ana. Maka bukti seorang wali dan kekasih Allah, inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali dan kekasih Allah itu tidak pernah khawatir dia dalam menjalankan kehidupan di dalam dunia, dan tidak pula dia gamang dalam menjalankan kehidupan di akhirat, karena dirinya benar-benar telah diserahkan kepada Allah zahir dan batin secara utuh dan sempurna. Kalau bahasa ustadznya, bukti diri telah diserahkan kepada Allah zahir dan batin secara purna, buleknya lah bisa diguliangkan, pica lah bisa dilayangkan. Pasti nak paham itu. Tapi nak apa-apa Bapak Ibu, biar aja lah Ustaz yang mengerti. Mungkin itu Bapak Ibu. Sekarang kita masuk kepada muzakarah terhadap kajian kita tadi. Mudah-mudahan dengan muzakarah mungkin lebih mendapatkan rasa, sehingga kita benar-benar kehadiran Tuhan itu menanyakan, mungkin tidak berkaitan dengan tema hari ini, tapi Ustaz dalam beberapa kajian menyebutkan bahwa ketika seseorang sudah di makrifatullah akan memperoleh rasa bahagia dan damai yang abadi. Nah, pertanyaannya, rasa bahagia dan damai itu bisa diusahakan atau diperoleh, atau kita yang mengusahakan, atau Allah yang menjalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kalau kita ingin memperoleh kebahagiaan yang hakiki, maka dapatkanlah kebahagiaan dan kedamaian itu secara hakiki pula. Tapi apabila kita mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian yang sifatnya tidak hakiki, sifatnya itu fana, maka kedamaian dan kebahagiaan yang kita peroleh juga sifatnya terbatas. Contoh, kalau kita ada problem dengan menantu di kantor atau di rumah, atau dengan sahabat-sahabat yang lainnya, lalu kita pergi bertamasya, pergi kita ke liburan piknik. Ketika kita bertamasya, liburan dan piknik luar negeri atau di Indonesia, maka ketika itu kita akan mendapatkan namanya kedamaian, ketenangan. Namun kedamaian dan ketenangan yang kita dapatkan melalui yang tidak sifatnya abadi dan hakiki, itu juga akan terbatas. Mungkin 3 hari kita masih tenang dan damai, seminggu kita masih tenang dan damai. Tapi pada saat kita dah pulang di rumah, udah masuk minggu ke-4, mulai panik, mulai panyang-panyang lalek namanya. Ya, panyang-panyang lalek, le tahu? Lalek panyang, betul nggak? Jadi kedamaian yang kita dapatkan tanpa melalui yang abadi itu juga sifatnya sementara nanti. Ya, pergi kita ke mall, pergi kita jalan-jalan, tenang tuh. Tapi setelah itu seminggu, 2 minggu, maka kita ini juga dalam keadaan begalau kita Bapak Ibu kembalinya. Lalu bagaimana cara mendapatkan kedamaian yang abadi, yang hakiki tadi? Untuk mendapatkan kedamaian yang abadi dan yang hakiki, jalannya dengan cara kita benar-benar menemui dan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian hakiki. Itulah rahasia sejati diri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pernah mengungkapkan perasaan benar-benar damai makna secara hakikinya. Walaupun kehidupan beliau sehari-harinya, ya, beliau hidupnya dalam keadaan sederhana, muqtadil. Beliau bukan miskin, tapi hidupnya sedang atau sederhana. Bangun tidur,
nampak bekas di pelipihnya ini bekas daun pelepah kurma. Di rumah beliau itu tidak ada namanya AC, tidak ada namanya spring bed, tidak ada namanya kulkas. Mungkin pada saat itu nggak ada. Walaupun beliau tidur apa adanya, berbekas pipinya dengan pelepah kurma, tapi beliau sudah mendapatkan kebahagiaan hakiki, sudah mendapatkan kedamaian yang abadi, yaitu dengan cara menemui akar rahasia sejati diri, yaitu Allah. Maka ketika itu beliau sanggup mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Kenapa beliau sanggup mengatakan rumah tanggaku adalah surgaku? Karena hidup beliau dalam berumah tangga sudah berada di dalam ridho dan kasih sayangnya Allah.